semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap sebuah kisah yang penuh kontroversi sekaligus memberikan banyak pelajaran penting. Ini adalah kisah tentang Iwayan Agus Suratama, seorang penyandang disabilitas yang kini menjadi sorotan publik di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kisah Agus dimulai jauh sebelum kasus ini muncul. Ia dikenal di komunitasnya sebagai seorang yang pantang menyerah meski memiliki keterbatasan fisik. Agus sering berbagi kisah perjuangannya melalui media sosial, yang membuatnya mendapatkan perhatian dan simpati dari banyak orang. Ia juga terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, seperti memberikan motivasi di sekolah-sekolah dan berbicara tentang pentingnya menerima diri apa adanya. Di sisi lain, beberapa tetangganya menggambarkan Agus sebagai individu yang karismatik namun penuh teka-teki. Perjalanan hidup yang tampaknya inspiratif inilah yang membuat kejatuhannya dalam skandal ini semakin mengejutkan banyak pihak. Ini dimulai dari laporan belasan mahasiswa yang menjadi korban dugaan manipulasi oleh Agus. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, Agus diduga mampu menjebak para korbannya melalui metode yang mengejutkan. Banyak dari mereka mengaku mengalami tekanan psikologis dan trauma mendalam akibat perbuatannya. Lantas, bagaimana seorang pria tanpa kedua tangan bisa melibatkan dirinya dalam skandal seperti ini? Menurut berbagai laporan, Agus memulai aksinya dengan membangun kepercayaan. Dia sering mendekati korbannya dengan sikap ramah, berbagi cerita inspiratif tentang perjuangannya sebagai penyandang disabilitas, dan menunjukkan tata bahasa yang baik. Para korbannya yang kebanyakan adalah mahasiswi, mengaku merasa terinspirasi dan nyaman berbicara dengan Agus hingga akhirnya mereka tanpa sadar membagikan cerita-cerita pribadi yang sensitif. Agus membangun hubungan ini dengan memanfaatkan keahliannya dalam mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan moral dan menciptakan kesan bahwa ia adalah tempat yang aman untuk berbagi rahasia. Ia seringkali memulai percakapan dengan membahas tantangan-tantangan yang ia hadapi sebagai penyandang disabilitas, yang membuat korbannya merasa bahwa mereka dapat mempercayainya tanpa rasa curiga. Salah satu korban mengungkap bahwa Agus sering menghubunginya melalui media sosial atau bertemu secara langsung dengan dalih ingin membantu. Namun setelah mendapatkan informasi pribadi korban, Agus mulai menggunakan data tersebut sebagai alat tekanan. Ia mengancam akan menyebarkan aib mereka jika permintaannya tidak dipenuhi. Dalam beberapa kasus, Agus bahkan mengajak para korban ke penginapan dengan alasan melakukan ritual penyucian untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Teknik manipulasi yang dilakukan Agus cukup kompleks. Ia menggunakan keterampilan berbicaranya untuk membangun citra sebagai seseorang yang tidak mungkin menyakiti orang lain. Namun di balik citra itu, Agus diduga memanfaatkan situasi korban yang tertekan untuk memenuhi tujuannya. Para korban yang telah melapor mengaku berada di bawah tekanan berat, sehingga merasa tidak punya pilihan selain mengikuti permintaan Agus. Terlepas dari keterbatasan fisiknya, Agus dikenal memiliki gaya hidup yang bertolak belakang dengan citra inspiratif yang ia tampilkan di depan umum. Beberapa video yang tersebar di media sosial memperlihatkan Agus sedang mengkonsumsi minuman keras dan berperilaku tidak pantas. Selain itu, terdapat laporan bahwa Agus menyalahgunakan dana beasiswa yang ia terima, yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, namun justru dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Tetangga dan keluarganya memberikan gambaran yang berbeda tentang Agus.
Di lingkungan rumah, ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan sopan. Namun di luar lingkungan itu, Agus menunjukkan sisi yang bertolak belakang. Perilaku yang manipulatif dan eksploitasi terhadap orang lain semakin menguatkan dugaan bahwa ia menjalani kehidupan ganda. Jumlah korban yang berani melapor terus bertambah hingga mencapai 12 orang. Angka ini diperoleh dari laporan resmi yang dihimpun oleh pihak berwenang yang mencatat pengaduan para korban berdasarkan kesaksian langsung dan bukti pendukung lainnya. Kesaksian mereka menggambarkan pola perilaku Agus yang konsisten. Beberapa korban bahkan mengungkapkan bahwa Agus menggunakan kakinya untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh, menggantikan fungsi tangan yang tidak dimilikinya. Selain itu, pihak penginapan yang sering digunakan Agus juga memberikan kesaksian. Mereka membenarkan bahwa Agus kerap menyewa kamar bersama perempuan muda yang semakin memperkuat dugaan terhadapnya. Menanggapi tuduhan yang muncul, Agus mengklaim bahwa semua laporan tersebut adalah fitnah. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa sebagai penyandang disabilitas, mustahil baginya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu. Pernyataan ini sempat memecah opini publik. Ada yang percaya bahwa Agus adalah korban salah paham, sementara yang lain mendukung para korban. Namun, bukti-bukti yang terkumpul, termasuk kesaksian korban, pihak penginapan, dan video-video yang beredar, akhirnya membungkam pembelaan Agus. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa manipulasi psikologis dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari kondisi fisik mereka. Untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Pertama, selalu berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi, terutama kepada orang yang baru dikenal. Kedua, pelajari tanda-tanda manipulasi psikologis, seperti perasaan tertekan untuk melakukan sesuatu di luar kehendak kita. Ketiga, penting untuk membangun jaringan dukungan, baik dari keluarga maupun teman, agar kita memiliki tempat untuk berbagi jika merasa ada yang tidak beres. Selain itu, edukasi tentang pentingnya kesehatan mental dapat membantu masyarakat lebih waspada terhadap ancaman seperti ini. Kasus Agus Suratambah memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Pertama, kita harus selalu waspada dan tidak mudah percaya pada orang lain, meskipun mereka tampak simpatik atau memiliki keterbatasan. Kedua, manipulasi psikologis adalah ancaman yang nyata, dan kita perlu mengenali tanda-tandanya agar dapat melindungi diri sendiri. Bagi para korban, keberanian mereka untuk melapor patut diapresiasi. Tindakan ini bukan hanya untuk mendapatkan keadilan bagi diri mereka, tetapi juga untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Kasus ini juga mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap korban kekerasan dan mendukung mereka dalam mencari keadilan. Demikian kisah tentang Iwayan Agus Suratambah, seorang pria penyandang disabilitas yang terlibat dalam kasus kontroversial ini. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Dan jika kalian memiliki informasi tambahan atau pendapat tentang kasus ini, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.